Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bintang Nini Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Saat ini aku akan mengerjakan soal UTS dari matkul periklanan oleh Bu Ezra Karaman di pukul 15.30 kelas A. Nah, kali ini aku bakal mengulas iklan dari Pocari Sweat menggunakan teori segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk iklannya sendiri, ini tuh iklan khusus di bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh Pocari Sweat, bisa dilihat sendiri. Ada yang diperankan oleh Fadil Jadi dan Pak Nu, dan ada linknya juga di situ. Oke, mari kita mulai dengan analisis segmentasi pasar. Nah, menurut Kotler and Keller 2018, pembagian pasar heterogen menjadi kelompok homogen berdasarkan kebutuhan, demografi, psikografi, atau perilaku konsumen. Nah, langsung kita ke demografis. Untuk demografi, iklan ini secara jelas menargetkan remaja hingga dewasa muda, seperti rentan umur 15-35 tahun. Lalu untuk lokasinya sendiri, ini tuh untuk beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Namun lebih di-highlight di luar ruangan. Padahal itu menggunakan jas seperti usia produktif. Next, yang kedua ada psikografis. Dari sisi psikografisnya, Pocari lebih berfokus pada konsumen dengan gaya hidup yang lebih aktif seperti mahasiswa, pekerja, olahragawan, dan masih banyak lagi. Lalu mereka juga menonjolkan nilai kesehatan, cocok untuk audiens yang aware terhadap hidrasi. Lalu yang ketiga ada perilaku. Iklan ini menyasar yang sering kehilangan cairan. Pocari juga membangun loyalitas dengan menonjolkan keunggulan produknya sebagai solusi rehidrasi. Sekarang kita ke targeting. Setelah memahami segmentasi, pertanyaannya, kelompok manakah yang benar-benar menjadi prioritas bagi Pocari? Mari kita bahas strateginya di targeting. Untuk definisi targeting, memilih segmen paling potensial untuk difokuskan menurut Ciptono 2017. Ini tentang memprioritaskan audiens yang paling mungkin membeli dan setia kepada merek. Nah, untuk target utamanya sendiri ada Gen Z dan milenial. Sebenarnya untuk saat ini itu masih Gen Z dan milenial karena usia 15-35 itu masih dipegang oleh Gen Z dan milenial. Namun mungkin semakin berjalannya waktu nanti akan ada generasi-generasi yang masuk juga gitu, menyesuaikan generasi pada saat itu gitu. Sebenarnya masih bisa dikonsumsi oleh semua umur, cuma mungkin minimal sekali itu 15, dan untuk batasnya itu sampai 60-70 tahun itu perhatikan saat Fadil minum Pocari. Kenapa aku menyimpulkan kalau Fadil itu pekerja, karena dia menggunakan, kalau misalnya dia menggunakan baju sepak bola itu kan jas itu sebagai bentuk komunikasi ya, biar audiens tuh nangkep, oh iya dia tuh bekerja dengan menggunakan jas gitu. Walaupun mahasiswa juga suka menggunakan jas, cuma lebih dominan kepada pekerja. Nah, untuk alasan pemilihannya, yang pertama ada potensi pasar besar. Menurut data Cahyani 2021, menunjukkan bahwa Gen Z di Indonesia sangat aktif di media sosial dan peduli akan kesehatan, cocok dengan positioning Pocari. Contohnya seperti sudah aware terhadap diri sendiri itu menerapkan 10.000 langkah dalam sehari. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya, Pocari Sweat berbeda dari kompetitor lainnya seperti Mizone karena tidak mengandung soda dan menjadikan itu pilihan yang lebih sehat. Lalu untuk dasar teorinya sendiri, seperti dimukakan oleh Kasali, targeting efektif harus mempertimbangkan 3 kriteria, mulai dari ukuran pasar, pertumbuhan, dan kesesuaian nilai brand. Pocari sudah memenuhi 3 kriteria tersebut. Next, positioning. Menurut Kotler and Keller 2018, positioning adalah cara merek membedakan diri di benak konsumen. Ini bukan sekedar apa yang kita jual, tetapi bagaimana konsumen memandang kita. Untuk strategi positioning Pocari Sweat sendiri itu ada point of parity atau POP yang dimana menggandingkan cairan tubuh seperti isotonik. Lalu ada point of difference, every drop counts, menekankan efisiensi rehidrasi. Bukan sekedar efisiensi, tapi setiap tetesnya berharga untuk pemulihan maksimal. Lalu ada natural no sugar crush. Tanpa soda atau pemanis buatan, ini menjadi
pembeda fisik yang nyata. Lalu ada teknik positioningnya. Yang pertama ada simbolik. Pokari menjadi teman setia yang selalu ada di momen aktivitas berat, membangun sehingga hal tersebut membangun ikatan emosi dengan. Lalu ada fungsional. Ini menjadi bukti ilmiah rehidrasi cepat. Dapat dilihat dari Fadil yang bocor di badannya, keluar air. Lalu setelah minum, pulih dengan cepat. Jadi intinya tuh dia jadi terhidrasi gitu. Nah, untuk dasar teorinya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Heriadi 2018, positioning efektif harus memiliki POD dan POP. Nah, Pokari sendiri sudah memenuhi keduanya dengan sempurna. Oke, sekian presentasi dari Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan.